Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Afin Murni. Di video kali ini saya akan bikin gulai lokan dengan kacang koro atau kacang pagar ya teman-teman. Ini sangat enak sekali. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yuk kita langsung saja cara bikinnya ya. Di sini ini ada untuk bumbu halusnya sudah saya tulis di sini ya teman-teman. Ini kita haluskan dengan blender. Kemudian kita siapkan wajan ya. Kita tumis bawang merah dan bawang putih yang kita iris ya. Di sini kita tumis hingga bawangnya ini tercium bawang harumnya. Kemudian bumbu halus tadi kita tumis lagi ke dalam tumisan bawang, kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, seperempat sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Lalu kita tambahkan batang serai, daun kunyit, daun jeruk, dan daun salam. Kita aduk-aduk, kita masak hingga bumbunya ini tanak ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lokan atau kerang. Di sini saya ada lokan tapi lokannya kecil-kecil ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan dan saya rebus terlebih dahulu tadinya ya teman-teman. Kemudian ini kita tumis dengan bumbu halusnya ini sampai bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam kerangnya ya, atau ke dalam lokannya. Sambil terus kita aduk ya teman-teman. Ini bumbunya sudah meresap seperti ini. Kemudian kita tambahkan santan sebanyak 1000 ml. Ini santan kental ya teman-teman, dari 1 butir kelapa. Kalau teman-teman mau santan instan juga boleh, nanti banyaknya kita sesuaikan saja ya. Lalu ini kita masak dengan menggunakan api sedang saja ya teman-teman, cenderung kecil. Nanti ini santannya terus kita aduk ya, agar santannya ini tidak gosong dan tidak pecah santan. Ini kelihatan, ini sudah mendidih seperti ini. Wanginya sudah tercium ya teman-teman, ini sangat enak sekali. Ini lokannya ini sudah empuk ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ini kacang koro atau kacang pagar ya, ini sebanyak setengah liter saja. Ini kemudian kita masukkan ke dalam gulai kita ini. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Lalu ini kita masak sampai kacangnya ini empuk ya teman-teman, dan kuahnya ini kembali mendidih. Jangan lupa terus kita aduk ya, agar tidak gosong di bagian bawahnya. Ini kacang koronya atau kacang pagarnya ini sudah empuk ya teman-teman. Ini kelihatan, ini sudah menggoda selera sekali teman-teman. Ini sangat enak sekali. Sebelumnya ini kita koreksi rasa dulu ya. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ingin menambahkan gula pasir, bisa ditambahkan sebanyak 1 sendok teh saja ya teman-teman. Itu opsional saja. Ini sudah sangat enak. Ini sudah tercium bau harumnya seperti ini. Ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Yuk kita angkat lagi. Nah ini dia menu kita hari ini, gulai lokan dicampur dengan kacang pagar atau kacang koro. Ini sangat lezat sekali ya teman-teman. Ini bisa kita sajikan dengan nasi putih hangat, sangat sedap sekali. Selanjutnya ini untuk menu kita kedua, ini telur dicampur dengan rebung, ini enak sekali. Mari kita ikuti cara bikinnya ya. Ini sudah saya siapkan ya teman-teman. Di sini bahan untuk bumbu halusnya sudah saya tulis di sini ya teman-teman. Kemudian bumbu halus ini kita tumis ya di wajan dengan sedikit saja minyak goreng. Tumis hingga sedikit tanak ya teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Kemudian ini ada rebung sebanyak 300 gram ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam tumisan bumbu halusnya tadi. Kemudian setelah itu kita tambahkan 400 ml air putih, kita aduk-aduk rata. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh kunyit bubuk, dan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Ini kita aduk-aduk dulu sehingga semuanya tercampur rata. Ini nanti kita masak sampai kuahnya ini menyusut ya. Kemudian kita tambah setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu ini kita masak sampai kuahnya ini sedikit menyusut. Tidak lupa kita tambahkan telur rebus ya teman-teman. 6 sekali ya, memakainya 6 butir saja. Ini kuahnya telah menyusut seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 bungkus santan kara ya teman-teman, yang ukuran 65 ml. Di sini kita aduk-aduk lagi. Lalu ini kita masak sampai santannya ini matang ya, dan bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam rebung dan telurnya. Nah, ini sudah enak sekali. Ini sudah bisa kita koreksi rasa ya. Jika rasa sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan cara bikinnya? Bahannya pun sangat gampang sekali kita dapatkan. Ini sangat sedap sekali ya teman-teman, apalagi jika kita makan dengan nasi putih hangat, sangat sedap sekali dan sangat lezat sekali. Untuk Afin Murni di video kali ini saya bikin bumbu nasi goreng ya teman-teman, biar lebih simpel. Pas kita bikin nasi gorengnya kita nggak bikin bumbunya lagi. Nah ini sangat simpel sekali cara bikinnya, dan ini sangat enak sekali teman-teman. Nah mari ikuti cara bikinnya ya. Untuk pertama sekali akan kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada bahan-bahannya, ini udang 100 gram, ini udang ya sudah saya bersihkan 100 gram, kemiri 30 gram, dan ini bawang putih dan bawang merahnya masing-masing 200 gram, dan juga daun bawang ini 3 batang. Yang pertama kita panaskan dulu minyak goreng, dan kita akan menggoreng terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya ini sampai dia itu nanti benar-benar separuh matang ya. Ini kemirinya ini sudah saya sangrai sebelumnya, dan ini lanjut kita goreng sampai dia tuh nanti benar-benar matang. Oke teman-teman, langsung aja kita masukkan ya udangnya ini, langsung kita masukkan ke dalam bumbu yang akan kita goreng ini. Kita akan menggoreng ini sampai dia tuh matang. Kemudian juga kita masukkan daun bawangnya langsung ya. Ini daun bawangnya tadi cukup 3 batang aja.
sambil sesekali kita aduk-aduk teman-teman. Teman-teman sambil nonton video ini jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afin Murni ya. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan teman-teman cara bikinnya ini sangat simpel sekali, sangat gampang sekali, bahannya pun sangat mudah untuk kita dapatkan. Di sini nanti teman-teman kalau sudah ini separuh matang ini akan kita giling atau kita haluskan dengan blender atau chopper ya. Kemudian ini akan kita tumis kembali. Ini masih minyak sisa penggorengan tadi ya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau bisa ditambah sedikit lagi. Nah ini adonan yang tadi sudah saya chopper atau sudah saya haluskan, ini akan kita tumis sampai dia tuh matang. Guna menumisnya ini teman-teman agar bumbunya ini tahan lama, bisa sebulan atau lebih. Nanti setelah ini benar-benar matang, ini akan kita dinginkan terlebih dahulu, dan setelah dingin nanti bisa teman-teman simpan bumbunya itu di kulkas teman-teman. Di sini ini bisa kita tambahkan bumbu lainnya ya, seperti garam. Ini saya tambahkan 1 sendok makan atau lebih juga nggak apa-apa. Nanti bisa pas kita bikin nasi gorengnya disesuaikan. Ini penyedap rasanya juga. Kalau teman-teman mau tambahkan micin juga boleh ya, tapi saya tidak tambahkan micin. Dan ini 1 bungkus lada bubuknya saya masukkan juga. Dan ini kemudian akan kita aduk-aduk sampai dia ini tercampur rata, dan ini akan kita masak sambil terus kita aduk ya, agar tidak ada bagian-bagiannya ini yang gosong teman-teman. Di sini wanginya sudah kecium, ini sudah enak dan ini sudah matang teman-teman. Kelihatan ya. Kalau seperti ini sudah matang, dan ini sudah bisa kita matikan lagi apinya teman-teman, dan kemudian kita dinginkan ini terlebih dahulu. Lanjut setelah ini nantinya akan kita salin ke tempat yang tertutup ya, dan bisa teman-teman simpan di dalam kulkas. Nah ini dia bumbunya tadi, ini akan saya dinginkan terlebih dahulu teman-teman. Gimana teman-teman cara bikinnya, sangat gampang sekali kan? Kamu wajib coba ya. Dan ini menu terakhir kita, yaitu tumis daun pepaya atau bunga pepaya. Ini rasanya tidak pahit dan enak sekali. Mari kita lanjutkan untuk cara bikinnya ya teman-teman. Di sini kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Di sini sudah saya tulis ya bahan-bahannya. Ini ada daun pepaya. Ini tadi saya beli seharga Rp5.000. Ini sudah direbus dan sudah bersih. Ini ada ikan terinya sedikit aja. Ini untuk bahan irisnya itu cabai merah, bawang putih, dan juga daun salam. Nah, selanjutnya mari kita siapkan lagi wajan ya. Kita akan menumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih ini hingga harum. Sambil nonton videonya, jangan lupa teman-teman untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afin Murni, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, di sini ini sudah harum dan sudah layu seperti ini. Kemudian lanjut kita masukkan ya irisan cabai merah tadi dan juga daun salamnya, langsung kita masukkan semuanya di sini. Kita tumis ini sebentar aja sampai dia itu layu. Kemudian kita masukkan lagi ini ikan terinya teman-teman. Kita masukkan langsung di sini ikan terinya. Kita akan tumis di sini sampai ikan terinya ini separuh matang aja ya, setengah matang aja. Nah, ini sudah setengah matang seperti ini, dan ini sudah kecium ya wanginya. Di sini sudah bisa teman-teman untuk kita tambahkan lagi daun pepaya yang tadi kita bersihkan ya. Ini saya kalau di tempat saya daun pepayanya ini sudah direbus bagi penjualnya teman-teman. Kita di rumah hanya untuk mencuci bersih aja, dan sudah bisa langsung kita olah sesuai dengan keinginan kita ya. Tadi saya beli ini sebanyak ini seharga Rp5.000, udah seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ada daun pepaya di rumah juga bisa ya direbus sendiri, tergantung ya dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah ini saya tambahkan sedikit air ya, airnya sebanyak 150 ml aja. Nanti agar bumbunya itu larut, di sini langsung kita tambahkan bumbu yang lainnya seperti garam, penyedap rasa, dan gula pasirnya. Ini garamnya setengah sendok teh aja. Setelah itu penyedap rasanya 1 sendok teh, dan juga saya masukkan di sini gula pasirnya 1 sendok teh. Nah ini kita aduk-aduk sampai dia itu tercampur rata, dan kita biarkan ya bumbunya itu sampai dia larut dan juga meresap ke dalam tumisan kita ini. Kita biarkan lagi, kita masak sebentar aja sampai kuahnya ini sedikit menyusut ya. Nah ini kuahnya sudah menyusut seperti ini. Di sini sudah bisa teman-teman untuk kita koreksi rasa, mana tahu ada rasa yang masih kurang. Tapi jika itu sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan selagi panas seperti ini. Cara bikinnya simpel dan ini sangat enak sekali teman-teman, apalagi kita makan selagi panas dipakai dengan sambal, ini lezat sekali. Mari kita angkat dan kita salin ke piring saji. Nah ini dia tumisan kita hari ini, tumisan daun pepaya. Ini enak sekali, cara bikinnya simpel dan sangat lezat sekali teman-teman. Wajib coba ya setelah menonton video ini. Terima kasih. Tahu dan tempenya ini lebih enak, kita ungkap dulu dengan bumbu ya teman-teman, seperti ini. Bumbunya hanya roiko dan kunyit saja. Kita masukkan ke dalam wajan. Lalu setelah itu kita tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Banyaknya itu kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Kita aduk-aduk dulu. Jika sudah tercampur rata, kemudian kita tambahkan tempe yang telah kita potong-potong ya. Ukuran dan banyaknya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing saja ya. Lalu kita masukkan juga tahu. Kita kukus ini, kita ungkap, ini dicampur saja seperti ini, tidak apa-apa, diaduk sebentar, kemudian kita tutup. Lalu ini kita masak sampai kuahnya ini menyusut. Nah ini sudah matang, kuahnya sudah menyusut seperti ini. Lalu ini kita angkat ya. Ini bisa kita dinginkan terlebih dahulu ya, baru kita goreng. Ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food. Nah kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak, kemudian kita goreng dulu tahunya ini secukupnya saja. Jangan lupa kita bolak-balik ya agar matangnya ini merata. Jika ini sudah agak garing, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian dengan sisa minyak penggorengan tadi juga kita goreng lagi tempenya
Kemudian kita aduk-aduk. Jangan lupa dibolak-balik ya agar matang ini merata. Ini sudah garing, kita angkat juga. Kemudian kita masak bahan sambalnya ya teman-teman. Bumbunya telah saya tulis di sini. Kemudian ini kita tumis hingga kita campur saja seperti ini semuanya ya teman-teman. Kita tumis hingga bumbunya ini layu ya. Ini sudah sedikit layu. Jangan lupa langsung kita tumis sekalian terasinya seperti ini. Ini sudah empuk. Lalu ini kita angkat. Lalu kita masukkan saja ke dalam cobek langsung seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan bumbu lainnya seperti garam, gula pasir, penyedap rasa. Kalau teman-teman mau memakai Ajinomoto atau salsa juga bisa ya. Kemudian gula merah. Ini kita ulek sampai sedikit halus ini ya teman-teman. Wanginya saja sudah tercium di sini ya. Ini sudah halus seperti ini. Ini sudah enak ya. Kita cicipi dulu rasanya. Jika sudah pas, ini sudah oke. Kemudian ini saya tambahkan lagi telur rebus ya agar lebih sedap. Di sini menu yang kita siapkan tadi sudah selesai teman-teman. Bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan caranya. Kalau teman-teman mau bisa ditambah dengan lalapan ya. Di sini saya tidak menyediakan lalapan. Ini selanjutnya untuk menu kita yang kedua. Ini ada ikan tongkol dicampur dengan jengkol pakai cabai hijau. Ini juga sangat simpel dan sangat lezat sekali. Yuk kita lanjut aja cara bikinnya. Di sini ada jengkol. Ini sudah saya bersihkan, saya belah dua. Ini kita goreng dengan menggunakan api sedang saja, cenderung kecil ya teman-teman. Ini sambil sesekali kita aduk-aduk seperti ini sampai kulitnya ini terkelupas dengan sendirinya ya. Ini kelihatan ya kulitnya ini sudah terkelupas seperti ini. Ini sudah bisa kita buang kulitnya ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai selesai ya. Nah ini kulitnya sudah selesai kita kupas semuanya seperti ini. Ini kita masak sampai sedikit empuk. Ini sudah empuk. Kemudian kita salin ya. Kita salin ke dalam tempat yang kita berisi air putih sedikit ya. Ini gunanya agar jengkolnya ini tetap empuk nantinya walaupun sudah semalaman. Nah ini selesai. Kita angkat seperti ini. Nanti kita geprek ini ya, biar lebih agak tipis dan lebih mudah. Kemudian ini ada ikan tongkol ini sudah saya ungkap sebelumnya dengan menggunakan air putih saja ditambah dengan garam dan asam kandis. Kemudian ini kita goreng sampai sedikit kekuningan ya teman-teman. Menggoreng ikannya tidak usah terlalu lama agar tidak keras karena ini tadi sudah matang kita rebus, jadi ini sudah kita angkat dulu dan kita tiriskan. Kemudian dengan minyak sisa penggorengan kita goreng bumbu halusnya ini. Bumbu halus ini hanya cabai hijau, tomat dan bawang merah ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa ya agar rasanya lebih nikmat, ini ada kaldu ikan. Kaldu ini tadinya air rebusan dari ikan yang tadi ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam cabenya ini, bumbu halusnya. Kemudian kita masak sampai airnya ini menyusut ya. Ini sudah tercium bau harumnya ya teman-teman. Kemudian jengkol yang tadi ini sudah saya geprek seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke dalam bumbu halusnya ini. Kita masak lagi ya sampai airnya ini benar-benar kering. Ini sudah wangi ya teman-teman, sudah tercium wanginya. Ini sudah kering seperti ini. Oh ya, tidak lupa kita tambahkan sedikit lagi garam ya, karena tadi sudah direbus. Sekarang kita tambahkan 1,5 sendok teh saja garamnya atau disesuaikan. Di sini saya tidak menambahkan penyedap rasa lagi ya teman-teman. Ini sudah enak. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan penyedap rasa boleh, terserah, sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing ya. Sambil dikoreksi rasa ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan ikan yang telah kita goreng tadi, lalu kita aduk sampai rata. Sampai bumbunya ini meresap ke dalam ikannya ini ya. Kita matikan lagi apinya. Ini sudah enak sekali. Lalu ini kita angkat dan kita salin. Nah ini dia ikan tongkol goreng dicampur dengan jengkol dan cabai hijau. Ini sangat enak sekali ya teman-teman. Kamu semua wajib coba ya. Untuk menu kita yang ketiga juga dari jengkol dicampur dengan ikan teri, namun ini pakai cabai merah. Ini juga sangat enak sekali dan juga sangat simpel cara bikinnya teman-teman. Yuk ikutin cara bikinnya ya sampai videonya ini selesai. Bahan utamanya pastinya si jengkol ini ya, saya pakai 300 gram saja. Ini sudah saya belah-belah dan saya bersihkan. Dibiarkan saja pakai kulit seperti ini dulu ya. Di sini ada ikan teri secukupnya. Kemudian ini ada untuk bumbu halusnya, cabai merah, tomat merah dan bawang merah. Ini dihaluskan seperti ini. Kemudian bumbu lainnya di sini ada garam halus, penyedap rasa dan gula pasir. Setelah itu kita siapkan wajan, kita goreng jengkolnya ini dengan menggunakan api sedang saja ya, cenderung kecil. Ini di sini agar jengkolnya ini empuk dan tidak cepat gosong. Di sini sambil terus kita balik-balik seperti ini. Ini kulitnya nanti akan terkelupas dengan sendirinya ya dan akan kita buang. Ini sampai selesai. Nah ini jengkolnya sudah bersih dan sudah sangat empuk seperti ini. Ini sudah bisa kita angkat. Mengangkatnya ini nanti kita masukkan ke dalam air seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam air seperti ini. Ini agar jengkolnya ini nantinya empuk dan legit sekali.
lakukan ini sampai jengkolnya ini habis. Dengan minyak sisa penggorengan jengkol tadi, lalu kita goreng ikan teri ini sampai matang ya. Sambil terus kita aduk agar matangnya ini merata. Ini sudah matang, ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Masih dengan minyak sisa penggorengan tadi, kemudian kita goreng bumbu yang telah kita haluskan. Kita aduk-aduk sampai semua ini tercampur rata. Kemudian kita tambahkan garam halus, gula pasir, dan penyedap rasa. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Sambil menunggu bumbu halusnya ini matang, nanti jengkolnya tadi kita geprek dulu ya teman-teman. Seperti ini, kita geprek dulu dengan menggunakan batu cobek seperti ini. Gepreknya tidak usah terlalu tipis ya, cukup begini saja sudah bisa. Kita lakukan ini sampai habis. Ini jengkolnya sudah selesai kita geprek seperti ini. Lalu kita masukkan langsung ke dalam cabai atau bumbu halus yang telah kita masak tadi ya. Kita masukkan langsung seperti ini. Lalu kita masak ini sebentar sampai air yang meresap ke dalam jengkol tadi ini mengering. Dan ini bumbunya ini meresap ke dalam jengkolnya ini. Kita biarkan sebentar saja ya. Ini sudah tercium wanginya, sangat enak sekali. Setelah bumbunya cukup meresap seperti ini, kemudian kita tambahkan ikan teri yang telah kita goreng tadi ya. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Lalu kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Ini sudah sangat lezat sekali, sangat menggoda. Kelihatannya sangat enak sekali ya teman-teman. Ini dia jengkol baladonya tadi sudah bisa kita sajikan ya. Ini bisa kita makan dengan nasi putih hangat, sangat enak sekali ya teman-teman. Kemudian ini untuk menu kita yang terakhir. Kali ini ada telur dan tahu, kita bikin tumisan seperti ini. Ini juga sangat enak sekali dan juga sangat simpel cara bikinnya ya teman-teman. Bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini ada 5 potong tahu putih, 3 telur, dan ini bumbu lainnya. Telah saya iris-iris semuanya di sini dan telah saya tulis. Kemudian kita tumis dahulu bawang merah dan bawang putihnya ini hingga layu ya. Sambil terus diaduk agar warnanya ini cantik merata nanti. Kemudian setelah ini kita tambahkan semua cabai merah dan cabai hijau yang telah kita iris dan bawang bombaynya. Kita tumis lagi hingga bawang bombay dan cabainya ini layu. Kemudian telur yang kita siapkan tadi ini kita kocok lepas saja ya teman-teman. Lalu kita orak-arik di sebelah cabainya ini. Kita bagi dua aja di sini. Lalu kita masukkan telur yang telah kita kocok lepas tadi. Kemudian telurnya ini kita orak-arik ya sampai dia matang. Sambil terus kita aduk seperti ini. Lalu setelah seperti ini kemudian semuanya kita campur rata lagi dengan cabai dan irisan bawangnya ini. Ini sudah bisa kita aduk-aduk. Lalu setelah itu ada tahu yang telah kita siapkan tadi. Tahu itu kita haluskan terlebih dahulu ya, halus seperti ini saja. Kemudian kita tambahkan tahu ke dalam tumisan bawang dan telur ini. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga semuanya ini tercampur rata. Lalu setelah itu kita tambahkan sedikit air putih ya, sekitar 50 ml saja. Kemudian kita tambahkan saus tiram secukupnya. Lalu setelah itu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu 1 sendok teh gula pasir. Kemudian seperempat sendok teh lada bubuk. Dan 1 sendok teh penyedap rasa. Lalu kita aduk rata. Lalu kita tambahkan 3 sendok makan saus sambal. Lalu kemudian kita tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dimasak sampai kuahnya ini menyusut ya teman-teman. Lalu setelah kuahnya menyusut kita tambahkan daun bawang secukupnya. Kemudian ini juga jika sudah menyusut seperti ini sudah bisa kita koreksi rasa. Jika rasa sudah pas, sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Nah, sangat mudah sekali kan cara bikinnya. Jika sudah mencobanya, pasti kamu semua akan ketagihan. Di video kali ini saya akan bikin menu simple yang sangat disukai anak-anak. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton terus videonya hingga selesai. Dan jangan lupa ya dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Hai. Pertama-tama di sini saya telah menyiapkan 5 potong tahu, lalu saya potong kecil-kecil, potong ladu seperti ini. Kemudian tahunya ini kita goreng sampai setengah matang ya. Seperti ini. Ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian setelah itu dengan minyak sisa penggorengan tadi kita tumis bawang putih ini dari 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah kita iris. Kemudian ini kita tumis sampai bawangnya ini berbau harum. Kemudian kita masukkan lagi 5 buah cabai merah keriting iris dan 5 buah cabai hijau keriting iris ini kita tumis hingga layu.
Lalu setelah itu kita ambil 15 buah bakso. Di sini baksonya saya iris-iris tipis-tipis dulu seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam tumisan cabai tadi. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu kita masukkan lagi tahu yang telah kita goreng tadi. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya ini tercampur rata. Lalu setelah itu kita tambahkan 100 ml air putih. Di sini kita masak hingga ini sampai mendidih ya. Lalu kemudian ini ada 3 batang daun bawang, kita potong kecil-kecil. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh garam, dan 2 sendok makan saus sambal. Kemudian ini kita aduk-aduk. Lalu kita masak sampai kuahnya ini sedikit mengering ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan lagi sedikit gula merah disisir secukupnya saja, atau bisa diganti juga dengan kecap manis juga bisa. Lalu kita aduk-aduk sampai gulanya ini sedikit mencair. Setelah itu kita tambahkan lagi larutan tepung maizena secukupnya ya, sedikit saja agar kuahnya ini sedikit mengental. Kita aduk-aduk lagi. Ini kita koreksi rasa, jika rasanya sudah pas ini sudah bisa kita angkat dan kita salin ya. Tidak lupa kita masukkan irisan daun bawang tadi, kita aduk-aduk lagi. Ini bumbunya sudah meresap dan ini sudah tercium wanginya. Ini sudah sangat enak sekali. Nah, ini dia menu hari ini telah selesai. Menu seperti ini sangat gampang sekali kita bikin dan sangat disukai anak-anak. Ini bisa dijadikan sebagai bekal untuk anak-anak ke sekolah nanti ya. Selanjutnya ini untuk menu kita yang kedua, ini terong dan tahu, kita kasih kuah santan seperti ini. Ini juga sangat lezat sekali, menu simpel dan sangat mudah sekali. Pertama-tama kita akan siapkan bumbu halusnya terlebih dahulu. Bumbu halus ini cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas dan kemiri. Ini sudah saya tulis di sini ya. Ini kita haluskan, kemudian kita tumis di wajan. Ini tidak perlu memakai minyak lagi karena menghaluskan tadi saya pakai minyak goreng. Kemudian ditambah 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, dan serai 1 batang. Diaduk-aduk hingga tercium bau harumnya. Ini sudah wangi ya. Kemudian kita tambahkan 500 ml air putih. Kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kemudian ini kita masak hingga mendidih ya. Ini sudah mendidih. Kemudian kita akan masukkan 6 buah tahu. Tahu ini sebelumnya sudah saya goreng terlebih dahulu dan saya belah 2. Sambil menunggu mendidih, kemudian kita siapkan terong ungu ini ya, ada 4 buah. Lalu saya 1 sendok teh penyedap rasa ditambahkan, lalu ditambahkan juga 1 sendok teh garam halus. Kemudian terong ungu yang telah kita siapkan tadi telah saya potong-potong seperti ini. Kita tambahkan lagi ke dalam masakan kita aduk-aduk ini sambil terus dimasak ya sampai mendidih seperti ini. Jika sudah mendidih, kemudian kita tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml. Lalu setelah itu kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kemudian kita masak kembali sampai santannya ini matang dan kuahnya sedikit menyusut. Kemudian kita tambahkan cabai merah keriting dan cabai hijau keriting. Ini terdiri dari 3 buah cabai merah dan 3 buah cabai hijau. Lalu kita masak lagi hingga bumbunya ini meresap. Kemudian kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat ya. Ini sudah matang. Nah, ini dia menu simple yang saya buat tadi. Ini sangat enak sekali dan sangat sedap sekali. Kemudian untuk menu kita yang ketiga, ini sangat disukai anak-anak ya teman-teman. Ini sangat simpel sekali, bisa untuk bekal mereka ke sekolah juga. Bahannya seperti di sini, semuanya seperti ini. Ini ada ayam sebanyak 250 gram. Ayam ini telah saya potong kecil-kecil. Lalu kita marinasi dulu dengan saus tiram. Saus tiramnya secukupnya saja. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu kita diamkan dulu ayam ini selama 5 menit. Kemudian di sini ada kentang sebanyak 150 gram. Saya potong-potong juga. Ada cabai merah dan cabai hijau masing-masing 5 buah. Saya iris tipis. Di sini ada bawang bombay, bawang putih dan bawang merah serta daun jeruk yang telah saya iris-iris. Kemudian ada garam, gula halus, gula pasir, penyedap rasa. Kemudian ada tepung bumbu serbaguna. Mari, ini ayamnya telah 5 menit. Kemudian kita tambahkan tepung serbaguna ini. Banyaknya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Lalu kita aduk-aduk ayamnya dengan tepung seperti ini. Setelah ini ayam ini kemudian kita goreng. Saya siapkan wajan, kita panaskan sedikit minyak. Lalu ayam ini kita goreng hingga matang ya. Sambil menunggu ayamnya matang, ini ada kentang tadi. Kita masukkan ke dalam tempat bekas ayam tadi ya teman-teman. Kita tambahkan juga tepung serbaguna seperti ini. Lalu kita aduk-aduk hingga kentangnya ini tercampur rata. Kita sisihkan dulu. Jangan lupa ayamnya kita bolak-balik ya teman-teman agar matangnya ini merata. Jika warna ayamnya setelah berwarna coklat ke kuning seperti ini, kini kita sudah bisa kita angkat ya. Kemudian dengan minyak sisa penggorengan tadi kita goreng kentang yang telah kita siapkan. Kita goreng kentang ini hingga matang. Menggorengnya jangan lupa disambil dibolak-balik ya agar matangnya ini merata. Ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian dengan sedikit minyak kita tumis bawang putih dan bawang merah yang telah kita siapkan tadi. Kita tumis bawang ini hingga layu dan tercium bau harumnya ya. Setelah layu, cabai iris yang kita siapkan tadi lalu kita masukkan ke dalam tumisan. Tidak lupa kita masukkan daun jeruknya ya teman-teman. Kita aduk-aduk, kita masak hingga cabainya ini
layu. Kemudian setelah cabenya layu, tidak lupa kita masukkan bawang bombay. Kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Ditumis sampai bawang bombaynya ini sedikit layu. Kemudian kita tambahkan sedikit saja air putih ya teman-teman, ini sebanyak 100 ml. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Lalu kemudian kita tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap rasa. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan sedikit saus tiram. Kita tambahkan juga saus sambal ya, sedikit saja. Sebenarnya banyaknya ini kita sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kemudian kita masak sebentar saja sampai kuahnya ini menyusut. Ini sudah sedikit menyusut. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Lalu kita tambahkan kentang yang telah kita siapkan tadi, telah kita goreng tadi. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya ini tercampur rata ya teman-teman. Ini sudah bisa kita angkat, tapi sebelumnya kita koreksi rasa dulu. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya. Ini sudah sangat enak sekali, baunya, wanginya sudah tercium dan warnanya sangat cantik sekali. Nah, ini dia menunya sudah selesai kita siapkan. Sebenarnya ini sudah bisa kita sajikan ya teman-teman, apalagi dengan nasi putih hangat. Ini sangat enak sekali. Menu seperti ini sangat disukai oleh anak-anak. Ini saya akan bikin ayam yang lagi viral. Ini enak sekali, rasanya gurih, pedas, krenyes, pokoknya lezat. Dan kamu wajib coba ya menu seperti ini. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton terus videonya hingga selesai. Untuk selanjutnya mari kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan, ini bawang putih dan juga ini cabai merah. Dan ini cabai merahnya dan bawang putihnya ini akan kita haluskan ya teman-teman. Kita haluskan bersama 1 butir telur. Nah, ini bumbunya sudah halus. Lalu ini ada ayam. Kemudian bumbu tadi kita masukkan semuanya ke dalam ayam ini untuk dimarinasi nanti ya. Dan kemudian kita tambahkan bumbu lainnya. Jangan lupa teman-teman untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afrin Murni ini ya, agar lebih semangat lagi bikin videonya. Nah, ini garamnya setengah sendok teh aja. Lanjut kita tambahkan juga penyedap rasanya ya. Penyedap rasanya saya pakai 1 sendok teh. Kemudian biar lebih gurih, biar lebih wangi, kita tambahkan juga dengan ketumbar bubuk ya. Ketumbar bubuknya saya pakai juga 1 sendok teh seperti ini. Kemudian ditambah 3 sendok makan tepung maizena. Ini tepung terigunya terlebih dahulu saya masukkan 3 sendok makan, dan juga tepung maizenanya 3 sendok makan. Tidak lupa ya, kita masukkan ini irisan daun jeruknya. Nah, ini kita aduk-aduk, kita campur semuanya ini sampai dia itu benar-benar tercampur semuanya. Tambahkan sedikit air jika dia kurang air ya. Nah, ini kita campur semuanya. Dan setelah tercampur semuanya ini nanti bisa teman-teman diamkan dulu selama 1 jam di kulkas biar nanti bumbunya ini benar-benar meresap teman-teman ke dalam ayamnya ini. Lalu setelah 1 jam ini ayamnya, kemudian ini akan kita goreng ya dengan minyak panas. Ini minyaknya benar-benar panas ya. Dan nanti menggorengnya itu dengan minyak banyak ya teman-teman agar terendam semuanya. Kita goreng ayamnya ini satu-satu. Nanti ketika menggoreng ini kita gunakan api sedang aja ya, agar nanti ayamnya matang ke dalam dan tidak cepat gosong. Nah, ini semuanya kita masukkan di sini. Nanti kalau sudah garing seperti ini, di bagian bawahnya jangan lupa teman-teman untuk dibalik agar dia tuh matangnya itu merata, dibalik seperti ini. Jangan lupa teman-teman dibantu ya untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afrin Murni ya, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah matang, ini sudah garing, dan ini sudah bisa kita angkat kemudian kita tiriskan. Nah, ini setelah selesai dan kita goreng yang sisanya ya. Nah, ini dia menu kita. Ini cemilan dari ayam, rasa gurih dari ayamnya ini sangat kerasa sekali ya. Dan ini sangat lezat sekali teman-teman. Dan kamu semua wajib coba ya setelah menonton video ini. Selanjutnya menu kita yang kedua itu yang simpel juga, dari telur diceplok. Ini juga sangat lezat sekali. Pertama kita akan siapkan bahan-bahannya. Di sini ada telur, cukup 3 butir aja. Ini bumbu yang akan kita haluskan ya, cabai merah, bawang putih, nih daun bawang, dan juga ini ada garam, penyedap rasa, dan gula pasirnya. Pertama kita akan bikin telur ceploknya dulu. Nah, ini sudah saya siapkan. Lanjut kita akan menumis bumbu yang tadi kita haluskan ini, kita tumis sampai dia itu benar-benar wangi ya, biar matang. Teman-teman sambil nonton videonya jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afrin Murni, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Selanjutnya ini saya masukkan garam, penyedap rasa, dan gula pasirnya ya teman-teman. Kita biarkan dulu sampai bumbunya itu larut dan bumbunya ini benar-benar matang. Sambil terus kita aduk ya agar tidak ada bagian ini yang gosong. Nah, ini sudah kecium baunya, ini sudah matang. Sudah bisa kita tambahkan sedikit aja air ya biar lebih berkuah. Kalau teman-teman mau lebih banyak kuahnya juga bisa ditambahkan, tapi saya cukupkan saja segini. Nah, selanjutnya kita masukkan telur yang tadi kita ceplok ini. Kita masukkan semuanya dan ini akan kita masak ya sampai kuahnya ini menyusut dan juga bumbunya itu meresap ke dalam telur ceploknya ini, teman-teman.
Nah, ini sudah menyusut seperti ini. Selanjutnya kita masukkan daun bawang yang tadi kita siapkan. Nah, kita masak sebentar, kita aduk-aduk sebentar. Dan ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan selagi panas. Bagaimana teman-teman di rumah? Sangat gampang sekali kan cara bikinnya. Nah, ini dia menu kita hari ini, simple dan pastinya sangat lezat sekali. Kamu semua wajib coba ya. Kemudian di sini juga menu kita yang ketiga ya teman-teman, ini dari tempe kita kasih santan. Ini juga sangat lezat sekali teman-teman, juga sangat gampang dan sangat mudah sekali cara bikinnya. Teman-teman wajib coba ya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada tempe, ini satu papan tadi sudah kita potong. Ini untuk bumbu irisnya ya, cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, ada jahe, ada juga daun-daunnya, daun salam, daun jeruk dan juga serai. Ini satu bungkus santan instan. Nah, selanjutnya mari kita siapkan dulu wajan. Kita akan panaskan minyak terlebih dahulu dan akan kita tumis ya bawang merah dan bawang putihnya ini hingga layu. Sambil terus kita aduk seperti ini ya teman-teman, agar tidak ada bagian yang gosong. Dan setelah layu seperti ini sudah kelihatan ya, sudah layu semuanya. Dan di sini sudah bisa lagi kita masukkan bumbu iris lainnya, yaitu bawang merah, yaitu cabai merah, cabai hijau tadi, daun-daunan tadi dan juga jahe irisnya tadi. Ini kita aduk sampai layu ya, kita tumis ya. Sambil terus kita aduk agar tidak ada bagian yang gosong. Dan setelah itu kita masukkan lagi tempe yang tadi kita siapkan. Nah, tempenya ini kita aduk-aduk semuanya di sini sampai tercampur rata. Dan ini kita tumis sebentar saja ya sampai bumbunya ini meresap. Dan setelah itu akan kita masukkan air putih secukupnya. Di sini saya pakai 300 ml air putihnya. Dan ini akan kita masak sampai airnya ini mendidih dan tempenya ini matang. Kemudian kita biarkan ini sudah matang seperti ini, kita tambah garam setengah sendok teh, penyedap rasanya juga setengah sendok teh, dan tidak lupa ya kita tambahkan lada bubuknya seperempat sendok teh biar lebih gurih. Aduk-aduk, kita masak lagi sebentar saja sampai bumbunya ini meresap ke dalam tempenya. Lanjut kita tambahkan santan instan, ini satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kita masukkan semuanya. Dan ini akan kita masak sampai santannya ini benar-benar matang. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata, dan ini sesekali kita aduk ya agar tidak pecah santan. Kita biarkan dulu sebentar sampai dia mendidih seperti ini. Ini sudah mendidih seperti ini, dan agar dia lebih cantik bentuknya, kita tambahkan irisan dari tomat merah ya teman-teman. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata, dan ini kita biarkan sampai tomatnya ini sedikit layu. Di sini bisa teman-teman koreksi rasa, mana tahu rasanya masih kurang, bisa teman-teman tambahkan. Tapi jika sudah pas, ini sudah bisa kita angkat ke piring saji. Mari kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman. Menu kita hari ini sangat simpel sekali cara bikinnya. Hanya dengan satu potong tempe sudah jadi menu sangat lezat sekali. Selanjutnya ini menu kita yang terakhir atau keempat. Ini juga sangat simpel sekali, menu ala-ala Korea teman-teman. Kamu wajib coba ya. Ini juga sangat lezat sekali dan juga sangat enak sekali. Dan untuk pertama sekali kita akan menyiapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan 4 potong tahu, ini akan saya potong kecil-kecil nantinya. Dan ini untuk bumbu irisnya ada bawang merah, bawang putih yang saya iris masing-masing 3 siung ya, dan ini cabai merah juga dan juga tomat merah yang diiris. Kemudian ini sayur pakcoynya sudah saya bersihkan seperti ini. Kemudian ini akan kita rendam dulu dengan air garam. Kita kasih di sini sedikit garam seperti ini, dan kemudian ini akan kita rendam menggunakan air putih aja agar dia ini lebih bersih ya. Dan akan kita diamkan dulu selama 5 menit. Lanjut setelah itu kita akan menumis lagi bumbu yang tadi kita iris tipis. Ini bawang merah dan bawang putihnya akan kita tumis dulu sampai dia itu benar-benar harum. Ini diaduk-aduk seperti ini ya, agar dia nanti tumisan ini warnanya ini merata dan layunya itu merata ya. Jangan lupa teman-teman untuk dibantu ya, subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alf Nurni, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini sudah layu seperti ini, bisa kita masukkan langsung tahu yang tadi kita siapkan teman-teman. Tahunya nanti kita potong-potong kecil-kecil ya. Setelah tahunya setengah matang, lanjut kita masukkan irisan tomat dan juga irisan cabai merahnya. Ini kita aduk sebentar, dan ini kita masak sampai tomat dan cabainya ini layu. Sambil sesekali kita aduk ya agar nanti dia itu merata. Kemudian kita tambahkan air putih sebanyak 150 ml aja untuk dia kuahnya. Dan kita biarkan ini sampai dia itu mendidih. Kemudian kita bisa menambahkan bumbu lainnya yang akan kita masukkan ke dalam kuahnya ini, seperti ini garam setengah sendok teh aja. Lanjut juga kita tambahkan ini gula pasir 1 sendok teh. Kemudian juga penyedap rasanya ya. Penyedapnya rasanya saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh. Ini lanjut kita tambahkan lada bubuknya secukupnya aja atau seperempat sendok teh aja sebanyak ini. Kemudian ini kita aduk. Jangan lupa teman-teman sebelumnya kita tambahkan biar lebih gurih ya saus tiram sebanyak 1 sendok makan aja. Lah ini kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan sayuran pakcoy yang tadi kita bersihkan. Kita masukkan semuanya, dan ini akan kita tumis sampai sayurannya ini layu. Jangan lupa dibolak-balik ya agar dia itu matangnya ini merata sayurannya.
Setelah sayurannya ini matang seperti ini, bisa teman-teman untuk koreksi rasa, mana tahu ada rasanya yang masih kurang bisa ditambahkan. Jika ini tuh sudah pas, ini sudah bisa kita angkat kemudian kita sajikan selagi panas ya. Mari kita salin ke piring saji. Nah, ini dia sayuran pakcoy kita atau tumisan pakcoy dicampur tahu. Ini enak sekali. Cara bikinnya gampang dan mudah sekali dan teman-teman wajib coba ya menu seperti ini sangat lezat sekali. Akan bikin tumisan kangkung ini dicampur dengan ayam yang disuir-suir ya. Ini enak sekali. Dan cara bikinnya pun sangat simpel teman-teman. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Di sini saya punya 1 ikat kangkung, ini tadi saya beli sayuran di pasar 1 ikat, kemudian ini ada juga ayam, ini ayamnya 2 potong aja ya, kemudian ini ayamnya kan saya rebus terlebih dahulu nantinya. Nah, ini ayamnya setelah saya rebus dan kangkungnya juga setelah saya bersihkan, ini ayam tadi setelah saya suir-suir dan ini untuk bumbu yang akan kita haluskan, cabai merah, bawang merah, tomat merah dan juga bawang putih. Nah, kemudian kita panaskan dulu minyak, kita akan tumis bumbu yang tadi kita haluskan. Dan kita akan memasaknya sampai bumbunya ini benar-benar matang teman-teman. Lalu kita tambahkan ini ada garam halus, penyedap rasa dan juga gula pasir, kita masukkan semuanya di sini, lalu kita aduk-aduk dan kemudian kita masak lagi ya. Lanjut setelah dia separuh matang, bumbunya tadi kita masukkan ayam yang tadi kita suir-suir, kita masukkan di sini. Dan ini kita masak kembali sampai bumbunya ini benar-benar matang. Sambil nonton videonya jangan lupa teman-teman untuk dibantu subscribe, like, komen dan share channel YouTube Afin Murni ya. Nah, ini sudah matang teman-teman seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi sayuran kangkung yang tadi kita siapkan ini sudah saya bersihkan ya. Nah, ini kita masukkan semuanya. Setelah itu kita aduk-aduk. Kita campur semuanya sampai bumbu-bumbu ini tercampur rata. Di sini saya tidak menambahkan air lagi untuk bumbunya teman-teman karena nanti sayuran ini akan keluar airnya, jadi tidak perlu kita tambahkan lagi. Di sini akan kita biarkan ini sampai sayuran ini matang. Nah, ini sudah matang seperti ini teman-teman, ini sudah kelihatan ya ini. Dan di sini juga bisa untuk dikoreksi rasa teman-teman, mana tahu ada rasa yang masih kurang bisa kita tambahkan, tapi jika sudah pas ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman tumisan kangkung kita dicampur dengan ayam suwir, ini enak sekali. Cara bikinnya gampang, bahannya pun hanya dengan ayam dan sayuran kangkung sudah jadi menu sangat lezat sekali teman-teman. Untuk menu kita yang kedua, ini ada ayam, saya kasih santan juga. Ini juga sangat lezat sekali teman-teman. Kamu wajib coba ya menu seperti ini. Cara bikinnya gampang dan bahannya pun sangat simpel sekali. Di sini bahan-bahannya telah saya siapkan dan juga sudah saya tulis. Ini ada untuk bumbu yang akan kita haluskan ya. Ada cabai merah, bawang putih, ada jahe, lengkuas, dan kemiri. Ini ada santan, ada daun-daunnya, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan juga serihnya. Kemudian ini ada bumbu lainnya, ada garam, penyedap rasa, ada ketumbar bubuk, dan juga kunyit bubuk. Ini untuk bahan pelengkapnya ya. Cabai merah, cabai hijau yang saya iris atau saya belah 2 aja. Kemudian kita siapkan wajan dan ini bumbu yang tadi saya haluskan. Bumbu ini akan saya tumis sampai dia itu benar-benar matang nantinya dan sudah keluar wanginya nanti ya teman-teman. Sambil nonton video ini jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini ada garam, penyedap rasa, ketumbar bubuk, dan juga kunyit bubuknya. Kita masukkan langsung ke sini. Lanjut, ini akan kita aduk-aduk lagi dan terus kita masak ya sampai bumbunya ini benar-benar matang. Sambil terus kita aduk teman-teman agar tidak ada bagian di bawahnya itu yang akan gosong nantinya teman-teman. Nah, tidak lupa ya kita tambahkan serihnya, ada juga daun jeruknya, kemudian daun salam, kemudian juga daun kunyitnya biar lebih harum ya. Kita masukkan semuanya seperti ini. Lanjut, ini akan kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang. Menu seperti ini sebenarnya sangat simpel sekali teman-teman, sangat mudah sekali kita bikin dan rasanya pun sangat lezat sekali. Nah, ini sudah matang kelihatannya teman-teman, sudah wanginya sudah kecium ke sini. Dan jika sudah seperti ini sudah bisa teman-teman kita masukkan tadi ayam yang kita siapkan. Ayam itu tadi sebanyak 1 kilogram dan sudah saya bersihkan. Bumbu seperti ini juga bisa untuk ikan teman-teman, terserah. Teman-teman kalau mau ikan juga bisa, kalau juga ayam juga bisa. Nah, lanjut kita masukkan ayamnya ya, semuanya. Setelah ini ayamnya akan kita tumis bersama bumbu yang kita tumis ini teman-teman. Kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Kemudian ini akan kita masak ya sampai bumbunya ini meresap ke dalam ayamnya. Nah, ini tadi saya kasih sedikit air ya teman-teman. Tadi saya lupa memvideokannya. Jadi saya kasih sedikit air agar tidak ada bumbu yang tadi gosong. Dia terlalu kering soalnya. Dan ini lanjut akan kita masak ya sampai ayamnya ini benar-benar matang dan kuahnya ini sedikit menyusut aja. Kita masaknya sambil masukkan dulu airnya ya, ditambah lagi airnya agar lebih berkuah. Dan ini akan kita masak sampai dia tuh ayamnya benar-benar matang. Kita menggunakan api sedang aja ya teman-teman, jangan api besar, takutnya nanti dia cepat gosong tapi dia belum matang. Nah, kita aduk lagi dan kita biarkan ini kuahnya ini sampai dia mendidih. Nah, ini sudah mendidih seperti ini, kita tambahkan 1 bungkus santan instan aja yang ukuran 65 ml udah cukup. Kita akan masukkan santannya. Kalau teman-teman pakai santan asli dari kelapa asli juga bisa ya, nanti disesuaikan saja banyaknya dengan kebutuhan kita masing-masing teman-teman. Nah, ini kita aduk lagi dan kemudian ini akan kita masak lagi sampai santannya benar-benar matang dan benar-benar meresap ke dalam ayamnya ini teman-teman. Sambil sesekali kita aduk ya agar tidak ada santannya ini yang pecah santan dan bagian bawahnya juga tidak gosong.
Nah, seperti ini kelihatan ya teman-teman, ini sebenarnya ini sudah matang dan bumbunya itu sudah meresap ke dalam ayamnya. Sebelumnya kita masukkan ini sebagai bumbu pelengkapnya ya. Tadi ada cabai merah dan cabai hijau keriting. Saya potong 2 dan juga saya belah 2 aja. Ini cukup. Nah, ini seperti ini. Di sini bisa teman-teman tuh koreksi rasa, mana tahu ada rasa yang masih kurang bisa teman-teman tambahkan ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan micin juga bisa ya teman-teman, kalau teman-teman suka micin agar dia lebih gurih, gak apa-apa. Tapi saya tidak pakai, saya tadi cuma pakai penyedap rasanya aja. Nah, ini sudah bisa teman-teman tuh koreksi rasa ya, mana tahu ada rasa yang kurang, bisa kita tambahkan, kalau tidak ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan selagi panas. Nah, ini dia menu kita hari ini, ayam kasih santan, kuah pedas seperti ini enak sekali, cara bikinnya gampang. Dan bahannya pun sangat simpel sekali. Lanjut untuk menu kita yang ketiga, ini yang sangat simpel sekali teman-teman, hanya dengan tempe, pakai bumbu iris, ini juga jadi menu yang sangat lezat sekali. Mari itu selanjutnya kita akan menyiapkan dulu bahan-bahannya. Ini semua bahan-bahannya telah saya siapkan. Ini ada tempe, setelah saya potong dadu, daun bawang juga. Ada garam, penyedap rasa dan gula pasir, ini bumbu irisnya, cabai merah, bawang merah dan juga bawang putih, ini ada kecap manis. Nah, selanjutnya mari kita bikin lagi. Di sini saya siapkan wajan, saya panaskan minyak. Saya akan menggoreng terlebih dahulu tempenya ini sampai setengah matang aja. Sambil sesekali dibolak-balik ya agar dia tuh matangnya merata. Sambil nonton videonya jangan lupa teman-teman untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini kita bolak-balik ya, di bagian bawahnya itu sudah matang dan nanti setelah ini matang seperti ini sudah bisa kita angkat, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Dengan sedikit minyak aja kita akan menumis bawang merah dan bawang putihnya ini sampai harum. Kita masak sambil kita aduk-aduk seperti ini agar dia tuh matangnya itu merata dan tidak gosong. Nah, setelah ini cukup layu seperti ini, kemudian akan kita tambahkan lagi tempe yang tadi kita goreng, kita masukkan semuanya di sini. Kita masukkan tempenya, ini langsung saya masukkan air ya sedikit tambah kecap manis dan juga penyedap rasa, ada garam dan gula pasirnya langsung kita masukkan di sini. Nah, ini kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbunya itu meresap. Setelah meresap seperti ini bisa kita tambahkan cabai merah yang tadi kita iris, kita masukkan langsung di sini semuanya dan juga daun bawangnya kita masukkan juga di sini. Kita aduk-aduk, kita masak sebentar aja sampai dia itu layu ya dan bumbunya itu meresap. Kemudian ini sudah bisa teman-teman tuh kita koreksi rasa, mana tahu rasanya itu masih ada yang kurang bisa kita tambahkan. Tapi jika sudah pas ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Menu seperti ini simpel sekali tapi rasanya sangat lezat sekali teman-teman. Mari kita angkat dan kita salin. Nah, ini dia menu kita hari ini, tempe kecap pakai bumbu iris seperti ini sangat lezat sekali. Cara bikinnya gampang dan sangat mudah sekali. Selanjutnya untuk menu kita yang terakhir ini telur kita ceplok aja seperti ini, kita kasih santan juga sangat lezat sekali. Kamu juga wajib coba menu seperti ini ya, simple, mudah dan sangat enak sekali teman-teman. Untuk pertama sekali mari kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan dan sudah saya tulis ya. Ini ada telur sekitar 6 butir atau sesuaikan dengan kebutuhan, dan ini bumbu yang akan kita haluskan cabai merah, bawang putih, kemiri, jahe dan juga lengkuas. Ini ada ketumbar bubuk, kunyit bubuk, garam dan penyedap rasa, dan juga santan instan ya ukuran 65 ml. Ini ada daun jeruk dan salam serai dan juga daun bawang. Nah, untuk selanjutnya mari kita bikin ceplokan telur ya, telur ceplok. Di sini saya pakai cetakan untuk martabak mini ya teman-teman, biar lebih cantik aja. Kalau kamu nggak punya, sesuaikan saja ya dengan seperti biasa kalian bikin, nggak apa-apa, itu tergantung dengan selera dan keinginan kita masing-masing ya teman-teman. Nah, ini sudah matang bagian bawahnya, kita balik ya agar matang juga bagian dalamnya. Dan setelah ini matang sepertinya, dan ini bisa kita angkat kemudian kita sisihkan terlebih dahulu teman-teman. Nanti banyaknya telur sesuaikan saja dengan kebutuhan di keluarga masing-masing ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita siapkan wajan, kita akan menumis bumbu yang tadi kita haluskan. Bumbunya ini tadi sudah saya pakai minyak ya untuk ketika menghaluskan, dan tidak perlu kita tambahkan minyak lagi. Nah, kemudian kita tambahkan ini bumbunya, ada ketumbar bubuk, kunyit bubuk, penyedap rasa dan juga garam halusnya langsung dimasukkan. Ada juga daun salam, serai dan juga daun jeruknya langsung kita masukkan ya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini akan kita masak bumbu halusnya ini sampai dia tuh matang atau tercium wanginya, dan sambil terus kita aduk ya teman-teman agar tidak ada yang gosong di bagian bawahnya ini nanti. Dan ini teman-teman, ini sudah matang seperti ini, dia sudah wangi, dan di sini teman-teman bisa tambahkan air ya. Untuk kuahnya di sini saya pakai air putih sebanyak 300 ml. Teman-teman, kalau teman-teman ada santan asli dari kelapa asli juga bisa ya, dan kebutuhan teman-teman itu disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini sudah mendidih seperti ini. Di sini kemudian karena kuahnya ini sudah mendidih dan sudah sedikit menyusut teman-teman, kemudian teman-teman tambahkan telur yang tadi diceplok teman-teman. Masukkan semuanya di sini. Dan ini akan kita biarkan ya, atau kita masak sampai kuahnya ini sedikit menyusut dan bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam telurnya. Teman-teman, di sini ini sudah menyusut seperti ini.
Dan teman-teman jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel itu Alvin Murni ya. Nah ini santan instannya kemudian kita tambahkan. Saya pakai yang ukuran 65 ml aja. Nah semuanya kita masukkan di sini. Setelah semua santannya ini masuk dan ini diaduk-aduk kembali ya, biar semuanya ini tercampur bumbunya dan juga santannya. Kemudian ini akan kita masak kembali ya sampai santannya ini matang dan mendidih dan sampai meresap ya ke dalam telurnya. Teman-teman kalau mau campur masakan seperti ini dicampur pakai tahu, pakai kentang, enak teman-teman. Coba ya. Nah, ini di sini ini sudah mendidih kembali ya teman-teman. Wanginya juga sudah harum, sudah matang kelihatannya ya. Teman-teman, setelah menonton video ini silahkan mencoba di rumah ya. Ini cara bikin yang sangat-sangat simpel sekali teman-teman, tapi rasanya sangat lezat sekali. Rasa gurih dari santannya itu kerasa, bumbunya juga pas. Pokoknya enak sekali teman-teman. Kamu wajib mencoba ya menu seperti ini. Nah, ini sudah sedikit menyusut, kita tambahkan potongan daun bawangnya. Potongan daun bawangnya secukupnya aja ya. Dan kita biarkan sebentar sampai daun bawangnya ini layu. Di sini teman-teman bisa untuk koreksi rasa, mana tahu ada rasa yang masih kurang bisa ditambahkan, tapi jika ini sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ke piring saji. Kita sajikan selagi panas seperti ini sangat sedap sekali teman-teman. Kamu semua wajib coba menu seperti ini. Dan mari kita angkat. Nah, ini dia. Di sini kelihatan ya teman-teman, kuahnya itu kental sekali, warnanya cantik, dan juga wangi dari masakan ini sangat menggugah selera sekali teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Ini saya akan bikin ini olahan ayam dengan nangka muda. Ini enak sekali, rasanya lezat, pedas, nikmat sekali dan kamu semua wajib coba ya. Dan untuk cara bikinnya tonton terus video ini hingga selesai dan jangan lupa ya teman-teman untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Mari untuk pertama sekali kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini semua bahan-bahannya telah saya tulis ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan ini ada ayam, ini tadi kurang lebih 1 ekor dan ini ada 500 gram nangka muda sudah dibersihkan ya. Dan ini ada santan sebanyak 1 liter dari kelapa asli ya. Dan ini ada garam penyedap rasa, ini ada ketumbar bubuk, ada bubuk sedikit aja dan juga kunyit bubuk. Kemudian ini ada cabai merah, bawang putih, dan ini ada jahe, lengkuas dan sedikit buah pala ya. Ada juga kemiri, dan ini daun-daunnya, daun jeruk, daun salam, daun kunyit dan juga sereh. Nah, mari kita lanjutkan untuk cara berikutnya. Kita akan menyiapkan dulu wajan. Pertama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih ini dengan sedikit minyak. Kita tumis hingga bawang ini benar-benar layu ya. Dan kita aduk-aduk terus begini sampai dia berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan sudah wangi seperti ini teman-teman. Sambil terus teman-teman aduk ya sampai dia berubah warna dan kemudian kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan. Nah, ini bumbu yang tadi saya haluskan teman-teman, kita masukkan semuanya di sini. Kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Ini teman-teman akan kita masak ya sampai dia itu benar-benar matang. Kemudian kita masukkan dulu ini serehnya, daun kunyit, daun jeruk dan juga daun salamnya kita masukkan semuanya di sini. Kita akan memasak ini sampai dia itu benar-benar matang ya sambil terus kita aduk dan dengan dibiarkan ini sampai gosong teman-teman. Oh ya, tidak lupa ya kita masukkan langsung ini garam dan penyedap rasanya langsung masukkan. Kemudian kunyit, ketumbar bubuk, dan juga lada bubuknya langsung kita masukkan juga. Kita aduk-aduk semuanya sampai dia tercampur rata dan kita biarkan itu matang sampai dia itu benar-benar matang teman-teman. Sambil terus kita aduk ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini sudah matang kelihatan di sini teman-teman. Bisa kemudian teman-teman tambahkan ayam yang tadi sudah kita siapkan ya, semuanya kita masukkan di sini. Ayamnya ini tadi saya pakai 1 ekor ayam ya, semuanya saya campur. Di sini juga saya pakai ceker ya teman-teman. Tadi ada request dari keluarga masukkan cekernya karena ada yang suka, jadi saya masukkan di sini semuanya. Dan ini kita aduk-aduk ya, kita campur semuanya bumbunya ini sampai dia tuh benar-benar tercampur dengan ayamnya ini teman-teman. Dan juga nanti setelah semuanya ini tercampur, ini kita akan tumis sampai bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam ayamnya ini. Nah, di sini ini sudah keluar air dari ayamnya itu ya teman-teman. Kita biarkan dulu sebentar, kita biarkan sampai dia tuh benar-benar meresap ya bumbunya itu teman-teman. Nah, ini benar-benar sudah meresap seperti ini teman-teman. Air dari ayamnya itu sudah keluar seperti ini ya, dan wanginya juga sudah kecium seperti ini. Di sini sudah bisa teman-teman untuk menambahkan santannya teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih mau lebih kering lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah seperti ini juga sudah bisa kita masukkan santan. Tadi saya siapkan santan ini dari 1 butir kelapa ya, santan kental. Ini sebanyak 1 liter teman-teman, 1000 mg. Kita masukkan di sini semuanya dan ini akan kita masak teman-teman sampai santannya ini mendidih dan juga sedikit menyusut ya. Ini jangan teman-teman biarkan saja, ini harus kita aduk-aduk agar tidak pecah santan dan juga tidak ada yang gosong di bagian bawahnya ini.
Teman-teman sambil nonton ini jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini sudah menyusut seperti ini teman-teman. Di sini bisa teman-teman tambahkan lagi nangka muda yang tadi kita siapkan. Nah, ini semua nangka mudanya ini kita masukkan semuanya ya. Kalau nangka mudanya bisa juga teman-teman beli di pasar, biasanya ada yang jual yang sudah dibersihkan seperti ini. Lebih gampang gitu daripada kita mengupas nangkanya sendiri itu agak susah ya teman-teman karena ada getahnya. Tadi ini saya beli aja di pasar sebanyak Rp5.000 dapat setengah kilo sebanyak ini teman-teman. Dan ini akan kita biarkan ya sampai nangkanya itu matang dan juga kuahnya itu sedikit menyusut seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman sudah bisa ya untuk dikoreksi rasanya, mana tahu masih ada yang kurang bisa teman-teman tambahkan. Tapi jika itu sudah pas, ini sebenarnya ini sudah bisa kita angkat teman-teman karena ini sudah sangat-sangat matang sekali. Dan di sini rasanya ini sudah pas. Sudah bisa kita angkat. Kelihatan ya teman-teman, ini kuahnya itu sudah mengental seperti ini dan di sini wanginya juga sudah keluar teman-teman. Sini nangkanya juga sudah empuk. Sekarang mari kita angkat dan kemudian kita sajikan ke piring saji. Nah, ini dia teman-teman, gulai nangka muda dicampur dengan ayam. Ini sangat enak sekali. Ini biasanya jadi favorit di keluarga saya dan saya sangat sering bikin menu seperti ini. Sangat lezat, gampang sekali cara bikinnya, tidak terlalu banyak bumbu, gurih santannya itu sangat terasa sekali. Selanjutnya untuk menu kita yang kedua, kita bikin cemilan ya teman-teman. Ini ada pukis. Saya bikin pukis ini sangat menu-menu sekali seperti ini. Cara bikinnya gampang dan bahannya pun sangat simpel sekali. Untuk tahu cara bikinnya, tonton terus videonya hingga selesai ya teman-teman. Terima kasih. Untuk pertama sekali, mari kita lelehkan dulu margarinnya. Di sini saya pakai 100 gram margarin ya. Cara lelehkannya seperti biasa. Ini bisa juga diaduk-aduk ya hingga meleleh. Kemudian setelah nanti margarin ini meleleh semuanya, ini bisa teman-teman sisihkan dan dinginkan terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah meleleh teman-teman. Seperti ini kita matikan apinya dan kan kita sisihkan. Langkah berikutnya kita siapkan wadah. Kita akan mengucuk 1 butir telur ya. Ini 1 butir telur ayam saya masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan ini gula pasir sebanyak 130 gram. Untuk tingkat kemanisannya sesuaikan saja dengan selera ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanila bubuk, bisa diganti dengan vanila cair. Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah ya sampai gulanya ini larut. Teman-teman sambil nonton videonya jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena perbanding gula dan telurnya lebih banyak gulanya, jadi gulanya memerlukan waktu untuk larut ya teman-teman. Jadi agar gulanya ini larut cepat dan saya menuangkan sedikit santan ya. Ini tadi santannya saya siapkan 300 ml. Aku pakai satu santan instan yang ukurannya 65 ml ditambah air dengan totalnya menjadi 330 ml. Lanjutkan di mixer dengan kecepatan rendah ya hingga gulanya itu benar-benar larut teman-teman. Nanti setelah gulanya ini larut, kita akan masukkan bahan keringnya ya teman-teman. Di sini saya akan pakai bahan keringnya. Ini ada tepung terigu yang pro sedang ya sebanyak 120 gram. Ini kita masukkan semuanya. Setelah masuk, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh ini baking powder ya. Dan juga kita tambahkan ragi instannya teman-teman sebanyak 1 sendok teh. Di sini saya pakai ragi instannya sebanyak 1 sendok teh seperti ini. Kemudian ini akan kita mixer kembali teman-teman hingga dia itu tercampur rata. Kita mixer ya hingga adonan ini menjadi rata dan licin teman-teman. Ini adalah tahap penting agar pukisnya lembut dan menul-menul teman-teman. Bisa juga kalau kamu pakai cara manual ya. Lalu setelah tercampur semuanya seperti ini, kelihatan ya ini sudah tercampur semuanya. Kita akan masukkan sisa dari santan yang tadi. Kita masukkan aja semuanya. Ini sudah masuk semuanya teman-teman. Lanjut kita akan mixer kembali hingga santannya dan adonan kuenya tadi ini tercampur rata semuanya teman-teman. Kita akan aduk sampai dia benar-benar tercampur ya. Kalian menggunakan mixernya nggak usah dengan kecepatan tinggi, cukup kecepatan rendah aja. Lanjut kita akan tambahkan margarin yang tadi kita lelehkan teman-teman. Kita masukkan semuanya margarinnya ini dan tercampur di sini. Kemudian ini akan kita mixer kembali ya hingga dia tercampur. Teman-teman kalau ingin warnanya itu lebih cantik bisa teman-teman tambahkan dengan perwarna kuning sedikit aja ya, tapi itu opsional, tergantung, sesuaikan saja dengan selera teman-teman masing-masing aja. Kita mixer kembali nih ya dengan kecepatan rendah. Lalu setelah adonan pukisnya ini selesai kita mixer, kita akan diamkan sebentar teman-teman. Kita pakai kertas wrap atau plastik seperti ini atau bisa juga dengan kain bersih ya, dan kita diamkan selama lebih kurang 45 menit atau dia sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah mengembang ya teman-teman 2 kali lipat. Ini kita buka tutupnya dan kita buang dulu plastiknya ini. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan ini. Kemudian
Saya agar lebih mudah untuk menuangkan ke cetakan teman-teman, saya pakai tempat seperti ini ya. Ini cara saya agar lebih mudah untuk menuangkannya ke adonan agar tidak tumpah-tumpah nantinya teman-teman. Nanti setiap mau memasukkan ke cetakan teman-teman aduk dulu ya adonannya agar dia tuh tidak ada yang agar tidak ada udara yang terperangkap. Kemudian di sini saya sudah memanaskan cetakannya dan sudah saya olesi dengan margarin sedikit ya. Kemudian kita masukkan adonan ini sebanyak 3/4 ke dalam cetakan ini teman-teman. Teman-teman, sambil nonton videonya jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman. Dan ini sudah masuk semuanya seperti ini. Kita biarkan dulu agar ada gelembung-gelembungnya itu keluar teman-teman seperti ini, kelihatan ya. Nah, setelah keluar gelembung-gelembung seperti ini bisa kita tutup sampai kita masak semuanya ya. Kita masak sampai dia tuh kering. Kita gunakan saja dengan api sedang ya teman-teman. Nah, ini sudah matang seperti ini. Di sini sudah bisa teman-teman untuk mengangkatnya ya. Kita matikan dulu apinya agar dia tidak gosong di bagian bawah. Bisa teman-teman balik seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Ini dia menu-menu sekali. Ini enak sekali teman-teman. Rasanya ini sangat manis dan gurih dari santan itu kerasa teman-teman di sini. Menu-menu sekali ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya jika masih ada adonan yang lain kita masak kembali ya teman-teman. Kita masak lagi sampai adonannya ini habis. Kita tuangkan seperti tadi ya. Kita pakai 3/4 aja. Di sini seperti ini. Nah, setelah itu kita masak kembali seperti tadi teman-teman. Kita lanjutkan seperti tadi. Teman-teman jangan pakai api besar ya teman-teman agar dia tidak hangus. Nah, ini sudah matang juga. Kemudian ini kita balik juga. Kita lihat ya jika dia sudah tidak lengket lagi, ini tandanya dia sudah benar-benar matang teman-teman. Kembali seperti tadi. Nah, masih menu-menu seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman wajib coba ya cara bikinnya seperti ini. Nanti jika selesai semua seperti ini, nanti bisa teman-teman tambahkan topping, sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Saya biasanya ini saya pakai topping yang kita gunakan flan untuk donat teman-teman, kayak coklat, tiramisu, pokoknya sesuaikan saja dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, kelihatan ya menu-menu sekali seperti ini. Ini kita salin lagi ke piring saji. Ini sudah bisa kita sajikan teman-teman. Untuk menu kita yang ketiga, kita kembali lagi kepada masakan ya. Masakan ini enak juga. Ini sangat simpel sekali teman-teman, hanya tahu. Tahu ini kita bikin saus kecap seperti ini. Ya, mari kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan ya dan sudah saya tulis. Ini ada tahu, ada bawang merah, bawang bombay, ada bawang putih, bawang bombay, cabai merah, cabai hijau, dan ada saus kecap manisnya juga, ada garam, penyedap rasa, dan ada bubuk dan juga saus sauri. Nah, selanjutnya mari kita siapkan wajan. Kita akan bikin sausnya terlebih dahulu ya. Untuk tahunya tadi sudah saya goreng. Kemudian ini bawang putih dan bawang bombaynya ini akan kita tumis dulu sampai dia itu benar-benar layu. Sambil nonton videonya jangan lupa teman-teman untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini kelihatan sudah layu seperti ini. Di sini bisa kita tambahkan air putih secukupnya ya untuk kuahnya. Banyaknya tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini kita aduk dulu sebentar, kemudian kita tambahkan air putih. Di sini saya menambahkannya 100 ml aja. Dan kemudian kita masukkan saus dan kecap manisnya. Ini kita masukkan semuanya, lalu kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur rata. Kemudian tidak lupa ya masukkan juga garam, penyedap rasanya, dan juga lada bubuknya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan tahunya tadi teman-teman. Tahu ini kita masukkan semuanya seperti ini. Dan ini akan kita biarkan ya sampai bumbunya ini meresap ke dalam tahunya. Lanjut ya, kita masukkan bumbu pelengkapnya. Ini cabai merah dan cabai hijau keriting yang saya iris tadi. Lanjut biar lebih gurih kita tambahkan saus sauri sebanyak 1 sendok makan ya, atau secukupnya. Kita aduk-aduk lagi, kita biarkan lagi masak sebentar sampai bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam tahunya. Di sini sudah bisa teman-teman untuk koreksi rasa ya, mana tahu rasanya masih kurang, bisa teman-teman tambahkan. Nah, ini biar lebih kental kuahnya, kita tambahkan larutan dari tepung maizenanya. Kita aduk-aduk dan kita masak sebentar sampai ini mendidih. Nah, gimana teman-teman? Ini sudah matang. Ini sangat simpel sekali cara bikinnya, hanya dengan tahu sudah jadi menu sangat lezat seperti ini. Nah, teman-teman ini sudah bisa ya untuk kita sajikan dan kan kita sajikan selagi panas ini ya. Ini sangat enak sekali. Nah, ini dia sudah saya sajikan. Ini enak sekali, cara bikinnya gampang, hanya dengan tahu sudah jadi menu sangat lezat sekali. Selanjutnya kita kembali lagi kepada cemilan. Ini cemilan juga sangat simpel sekali teman-teman, hanya berbahan pisang dan sedikit tepung, juga jadi menu sangat lezat. Ini bisa jadi teman kita ngopi ya teman-teman. Ini enak sekali, manis, gurih. Teman-teman wajib coba ya, ikuti videonya sampai selesai. Untuk pertama mari kita lanjutkan untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ini ada pisang. Terserah ya teman-teman mau pakai pisang apa. Dan ini ada tepung dan juga gula pasir. Nanti sedikit garam ya teman-teman. Nah, kemudian ini pisangnya akan saya haluskan terlebih dahulu. Ini pisangnya sudah halus seperti ini teman-teman. Dan kemudian setelah ini halus akan kita masukkan lagi gula pasir yang tadi kita siapkan. Ini gula pasirnya 2 sendok makan aja biar lebih manis ya. Dan kemudian agar lebih gurih sedikit saja garam halus kita tambahkan juga seperti ini. Kemudian ini akan kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya ini tercampur rata.
cemilan ini. Nah, ini sudah simpel tercampur sekali rata teman-teman, seperti hanya dengan ini. pisang Lanjut dan juga teman-teman, kita tepung masukkan lagi ini tepung. sudah jadi Ini saya pakai tepung beras cemilan ya, yang teman-teman. enak Teman-teman pakai sekali. tepung terigu juga Nah, bisa, teman-teman mau tahu terserah. cara bikinnya, tonton terus video Sesuaikan ini saja ya hingga dengan selesai ya. bahan Dan yang jangan ada. lupa Saya untuk ada dibantu tepung beras subscribe, di like, rumah, komen, makanya dan saya pakai share ini. channel Nah, ini YouTube sudah Alfi tercampur Murni. semua seperti ini. Dan tinggal Ini udah loncengnya bisa juga agar teman-teman, tidak untuk kita ketinggalan video goreng. terbaru dari Mari saya. kita Terima siapkan kasih. lagi minyaknya. Untuk Ini pertama, saya mari kita panaskan lanjutkan minyak menyiapkan di bahan-bahan wajan. Kita cemilan sudah panas ini. seperti ini. Lanjut Simpel kita sekali teman-teman, hanya goreng. dengan pisang dan juga Adonan tepung ini ini satu sendok sudah makan aja jadi seperti ini. cemilan yang Ini enak besarnya sekali. saya cukup Nah, sebanyak teman-teman ini, mau tahu cara teman-teman. bikinnya, tonton Kita terus masukkan video ini semuanya ya hingga selesai ya. sampai Dan jangan lupa untuk gorengnya dibantu penuh. subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Sebenarnya Alfi teman-teman Murni. untuk cemilan Dan itu tinggal loncengnya tergantung juga ya, agar tergantung tidak kita aja, ketinggalan video nggak terbaru dari saya. selalu Terima kasih. kita harus Untuk pertama, mari kita lanjutkan ke sesuaikan dengan bahan-bahan. resep teman-teman yang lain atau resep saya juga nggak perlu teman-teman, cukup dengan bahan yang ada aja udah jadi cemilan enak teman-teman. Nah, ini sudah matang ya, kita balik bagian bawahnya agar tidak hangus ya, kita balik semuanya seperti ini. Lanjut kita goreng lagi ini sampai dia ini benar-benar matang. Nanti menggorengnya cukup dengan api sedang saja ya teman-teman, agar tidak ada yang hangus dan bagian dalamnya cukup matang. Nah, ini sudah matang seperti ini, mari kita angkat lagi. Bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan cara bikinnya, simple sekali, hanya pisang dan juga tepung udah jadi cemilan lezat seperti ini. Ini nikmat dimakan bersama sambil minum teh atau kopi pada sore hari teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini labu siap sudah saya potong memanjang seperti ini, dan juga wortel juga sudah saya potong memanjang juga. Dan juga bawang merah, bawang putih, dan cabai untuk tumisan. Lanjut kita panaskan wajan. Kita akan menumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya ini hingga layu. Teman-teman sambil nonton videonya jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alfi Murni, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini sudah layu bawangnya, kemudian kita masukkan lagi cabenya teman-teman. Kita masukkan semua cabai ini, kita masak dulu sebentar sampai layu. Kemudian kita akan masukkan labu siamnya. Kita akan menumis ya labu siam ini sampai layu. Lanjut kita masukkan dulu ini wortelnya ya teman-teman, kita aduk-aduk semuanya, kita masak dan kita akan numis sampai wortelnya ini dan labu siamnya ini benar-benar layu ya. Setelah sayurannya ini nanti layu, nanti kita tambahkan lagi air putih untuk kuahnya, dan kita biarkan lagi sampai kuahnya ini mendidih. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu garam. Kita tambahkan dulu penyedap rasanya, dan kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata, dan kan kita biarkan sampai kuahnya ini mendidih dan sayurannya benar-benar matang ya. Nah, ini sayuran sudah matang, kita tambahkan dulu sedikit saus tiram biar lebih gurih. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata, dan kan kita biarkan dulu sebentar hingga dia semuanya ini meresap ya ke dalam bumbunya, ini meresap ke dalam sayurannya. Dan jika ini sudah meresap seperti ini sudah bisa teman-teman untuk koreksi rasa. Mana tahu ada rasa yang kurang bisa kita tambahkan, tapi jika rasanya ini sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kemudian kita sajikan ke piring saji ya. Selanjutnya, menu kita yang ketiga, ini tempe ya teman-teman. Ini saya olah jadi makanan yang sangat lezat sekali. Ini juga sangat gampang sekali cara bikinnya. Kamu tonton videonya ini sampai selesai ya teman-teman. Pertama kita siapkan dulu tempenya ya. Di sini saya sudah menyiapkan 250 gram tempe, sudah potong-potong halus. Kemudian tempe ini kita haluskan terlebih dahulu ya. Kita geprek saja dengan cobek. Kemudian setelah seperti ini kita masukkan ke wadah, lalu kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian setelah itu kita tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa atau garam juga bisa. Lalu kemudian kita tambahkan secukupnya air putih ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Jika sudah rata seperti ini, kemudian ini kita siapkan wajan, lalu kita goreng ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya ini merata. Ini kelihatan sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini sudah matang ya teman-teman. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita goreng lagi sisa adonan tadi sampai selesai ya. Kemudian setelah itu kita tumis bawang putih dan bawang bombay. Ini bawang putihnya 3 siung dan setengah siung bawang bombay. Kita tumis dulu hingga layu seperti ini. Ini kelihatan sudah layu. Kemudian kita tambahkan irisan cabai merah keriting dan cabai hijau keriting. Ini banyaknya cabainya tadi 3 buah cabai merah dan 3 buah cabai hijau ya. Setelah itu kita tambahkan 200 ml air putih. Kemudian kita tambahkan juga saus tiram secukupnya saja. Kemudian tambahkan 2 sendok makan saus sambal dan 1 sendok makan saus tomat. Dan 2 sendok makan kecap manis. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh garam halus, dan 1 sendok teh gula pasir. Ini kita aduk-aduk. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian kita tambahkan gorengan tempe kita tadi ya. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan larutan tepung maizena seperti ini. Tepungnya hanya 1 sendok makan saja ya. Kita larutkan dengan secukupnya air putih. Kemudian ini
Tadi saya lupa menambahkan seperempat sendok teh lada bubuk. Kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata sambil dikoreksi rasa ya teman-teman. Ini sudah kuahnya sudah menyusut seperti ini dan bumbunya sudah meresap, kemudian sudah bisa kita angkat. Nah, Video kali ini saya akan bikin udang campur kentang balado. Ini enak sekali, cara bikinnya simpel dan bahannya pun sangat mudah didapatkan. Dan untuk selanjutnya kita menyiapkan bahannya. Di sini ada udang, ini setengah kilogram ya, sudah saya bersihkan udangnya. Kemudian ada juga kentang, ini sebanyak 150 gram, sudah saya potong-potong seperti ini ya, potong dadu agak besar. Nah ini untuk bumbu yang akan kita haluskan, cabai merah, tomat merah, bawang merah dan juga bawang putihnya. Selanjutnya kita akan panaskan dulu minyak. Nah ini minyaknya kita panaskan. Kemudian kita akan menggoreng kentangnya tadi. Kentang ini akan kita masak sampai dia tuh garing ya, sambil sesekali kita aduk. Dan ini kita makanya api kecil aja ya, agar dia nanti cepat empuk dan juga tidak gosong. Sambil sesekali bolak-balik ya, agar matang itu merata. Oh ya teman-teman, sambil nonton videonya ini jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah ini sudah matang, mari kita angkat lagi dan kemudian akan kita sisihkan terlebih dahulu dan kita tiriskan. Kemudian masih dengan sisa minyak ini nanti kita akan menggoreng udang yang tadi kita siapkan. Nah ini udangnya kita masak semuanya sampai dia juga matang ya, sambil sesekali diaduk-aduk seperti ini. Teman-teman sambil nonton videonya jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Afin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah ini kelihatan ini udangnya ini sudah matang dan ini sudah bisa kita angkat, kemudian kita tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita akan tumis bumbunya yang tadi kita haluskan ya. Gak apa-apa pakai minyak, sisa minyak penggorengan ini aja. Kita akan tumis bumbu halus. Nah ini bumbu yang tadi dihaluskan, kita tumis sampai dia benar-benar matang. Jangan lupa kita tambahkan garam, penyedap rasa, dan juga gula pasirnya. Nah kita aduk-aduk, kita masak sampai dia itu benar-benar matang dan juga wanginya udah keluar seperti ini. Nah ini sudah matang. Lanjut kita masukkan yang tadi kita goreng, udang dan juga kentangnya. Kita aduk-aduk, kita campur di sini semuanya. Setelah ini tercampur rata seperti ini, nah ini sudah bisa kita angkat, kemudian kita sajikan ke piring saji teman-teman. Ini enak sekali, cara bikinnya gampang dan cara dapatkan bahannya pun sangat. Menu kita yang kedua, tempe. Ini saya pakai bumbu iris seperti ini. Ini juga sangat simpel sekali teman-teman. Mari kita lihat Kak ya untuk cara bikinnya. seperti ini sudah saya tulis semuanya di sini. Ini ada tempe, cabai merah, cabai hijau iris, bawang merah, bawang putih diiris, kemudian daun jeruk juga diiris. Ini daun jeruk ini agar nantinya menunya ini harum ya. Kemudian ini ada gula pasir, garam halus, penyedap rasa, dan kecap manis. Lalu kita lanjutkan cara bikinnya ya. Kita goreng dulu tempe yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Kita goreng hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Ini sudah matang, ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan ya. Setelah itu dengan sedikit minyak saja kita tumis bawang merah dan bawang putihnya ini hingga layu dan wangi. Lalu kemudian tambahkan irisan cabai merah dan cabai hijau dan irisan daun jeruknya tadi. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kita masak hingga cabainya ini layu. Kemudian kita tambahkan 100 ml air putih. Kita aduk-aduk lagi hingga ini mendidih. Setelah mendidih kemudian kita tambahkan penyedap rasa. Lalu ditambahkan garam dan ditambahkan gula pasir langsung. Kemudian kita masukkan juga kecap manis yang telah kita siapkan tadi ya. Tambahkan kecap manis di sini. Lalu kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Kita tunggu sampai ini kembali mendidih ya. Setelah kuahnya mendidih, kemudian kita masukkan kembali tempe yang telah kita goreng tadi ya. Lalu ini kita masak sampai kuahnya ini menyusut ya teman-teman. Kelihatan ini sudah menyusut seperti ini. Kemudian kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya. Kelihatan teman-teman, ini sudah enak sekali. Bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan cara bikinnya. Menu seperti ini sangat simpel sekali. Ini sangat enak. Bahannya sangat gampang sekali kita dapatkan hanya dengan tempe. Jadi menu seenak ini. Untuk menu kita yang ketiga itu tumisan sayur kol dan juga buncis. Ini juga sangat enak sekali. Cara bikinnya pun sangat gampang sekali teman-teman. Tonton videonya sampai selesai ya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya seperti ini. Banyaknya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing saja ya teman-teman. Nah ini semua bahannya telah saya potong-potong dan saya bersihkan. Kemudian kita siapkan wajan. Kita tumis dahulu bawang merah dan bawang putihnya ini hingga layu dan tercium wanginya ya. Ini sudah layu. Kemudian kita masukkan semua cabai yang telah kita potong-potong seperti ini. Kita tumis lagi hingga cabai ini layu. Lalu setelah itu kita tambahkan telur yang tadi kita kocok lepas saja ya teman-teman. Kita orak-arik saja di samping tumisan
bawang dan cabai ini. Setelah seperti ini, telurnya kita campur dengan tumisan bawang dan cabai tadi. Kemudian kita tambahkan buncis yang telah kita iris tipis, lalu ditambahkan langsung dengan tomatnya ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga tomat dan buncisnya ini layu. Seperti ini. Lalu kemudian kita tambahkan bumbu lainnya seperti garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Lalu setelah itu kita masukkan sayur kol yang telah kita siapkan tadi. Kita masukkan ke dalam tumisan buncisnya. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan sayur kolnya ini layu. Kita masak ya. Masaknya ini tidak usah terlalu matang, terlalu empuk. Jadi kalau tidak terlalu empuk nanti warnanya akan kelihatan lebih cantik seperti ini. Ini sudah layu seperti ini. Kita koreksi rasa dulu ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita tambahkan daun bawang yang telah kita siapkan. Kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Ini sudah wangi dan kelihatannya ini sudah cukup matang seperti ini. Lalu kita angkat lagi. Nah, ini dia tumisan sayur kol dan buncis dicampur dengan telur orak-ariknya telah selesai kita masak. Dan ini sudah bisa kita sajikan dengan nasi putih hangat, sangat sedap sekali. Dan untuk menu kita yang terakhir ini tidak kalah enak dan juga ini sangat simpel juga teman-teman. Kamu semua wajib coba ya dan tonton videonya ini sampai selesai teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton ya. Dan selanjutnya mari kita akan menyiapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan bumbu halusnya. Di sini sudah saya tulis bumbu halus ini. Kemudian bumbu halus ini kita tumis dengan wajan. Tidak usah dikasih minyak lagi ya. Di sini setelah saya kasih minyak tadi waktu menghaluskannya. Lalu ini kita tumis hingga berubah warna ya. Tidak lupa tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kita masak hingga bumbunya ini tanak. Ini sudah tanak seperti ini. Kemudian kita tambahkan air putih sebanyak 500 ml saja ya. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga semuanya ini tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Kita aduk-aduk lagi sehingga semuanya tercampur rata. Ini kita masak sampai kuahnya ini mendidih. Sambil sesekali kita aduk ya. Setelah kuahnya ini mendidih seperti ini sudah bisa kita tambahkan, ini ada tempe, tadi sudah saya potong-potong seperti ini ya, banyaknya 500 gram saja. Kita masukkan ke dalam kuah ini, lalu kita aduk-aduk dan kita masak kembali sampai kuahnya ini mendidih dan kuahnya itu meresap ke dalam tempenya tersebut. Ini sudah mendidih seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi buncis sebanyak 150 gram. Telah saya potong-potong memanjang saja seperti ini. Kita masak lagi hingga kuahnya ini kembali mendidih dan sayurnya ini empuk. Lalu kemudian kita tambahkan 1 bungkus santan instan, santan kara, ini ukurannya 65 ml. Kita tambahkan ke dalam kuahnya ini. Kalau teman-teman mau dengan santan dari kelapa juga bisa. Dari setengah buah kelapa saja sudah cukup ya teman-teman. Lalu ini kita aduk-aduk, kita masak lagi sampai bumbunya ini meresap. Ini sudah meresap ya, kuahnya sudah sedikit berkurang. Kemudian agar lebih cantik warnanya, kita tambahkan irisan cabai merah. Seperti ini. Ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita koreksi rasa dulu. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita sajikan. Nah, ini dia menu kita hari ini telah selesai. Ini sangat enak sekali. Kamu semua wajib coba ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udang pakai sayur pakis ini juga sangat enak sekali. Mari kita bikin ya. Ini udang sebanyak setengah kilogram. Dan ini akan kita bersihkan. Nah, ini udangnya setelah saya bersihkan. Dan kemudian ada juga saya siapkan juga tahu ya. Ini tahu 10 potong. Tadi sudah saya potong 2. Kemudian ada ini sedikit sayur singkong. Nah, kemudian lanjut ini untuk bumbu yang akan kita haluskan. Ada cabai merah, bawang putih, ada lengkuas, ada jahe. Dan juga ada daun-daunnya, daun ruku-ruku, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan juga 1 batang serai. Kemudian ini akan kita haluskan nantinya. Dan lanjut ini bumbu lainnya ada ketumbar bubuk, ada kunyit bubuk, ada garam halus, dan juga penyedap rasa. Nah, ini 1 liter santan kental dari 1 butir kelapa. Dan lanjut kemudian kita siapkan lagi wajannya ya. Dan di sini akan kita masukkan, ini bumbu yang tadi sudah saya haluskan, sudah masukkan ke dalam wajan seperti ini. Setelah itu kita masukkan santan kental dari 1 butir kelapa.
Dan ini akan kita masak ya sampai santan dan bumbunya ini benar-benar matang teman-teman. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu daun-daunnya, ini daun duku-dukunya, daun jeruk, ini juga daun salam, kemudian serai, dan juga ini daun kunyit, dan kunyit ini kita ikat simpul dulu seperti ini. Nah, lanjut ini akan kita masak sampai santannya ini dan bumbunya ini benar-benar matang sambil terus kita aduk ya. Selanjutnya kita masukkan dulu ini garam tidak berasa, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya. Kita aduk-aduk lagi dan kita setelah tercampur semuanya kita akan masak sampai santannya ini mendidih dan matang. Sambil nonton videonya ini teman-teman jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah ini sudah mendidih seperti ini teman-teman. Kita aduk dulu. Santannya ini sudah matang, kemudian kita masukkan lagi udang yang tadi kita siapkan teman-teman. Ini udangnya sebanyak setengah kilogram tadi saya beli ya. Dan kita masukkan semuanya di sini. Setelah udangnya semuanya masuk, kemudian udangnya akan kita masak ya sampai dia matang. Sambil sesekali kita aduk-aduk teman-teman agar agar di bawahnya ini tidak gosong seperti ini. Nah, ini sudah mendidih seperti ini. Lanjut kita masukkan lagi tahu yang tadi kita siapkan. Kita masukkan semuanya tahunya. Kalau teman-teman mau sebenarnya tahu ini bisa diganti dengan kentang, dengan yang lainnya yang teman-teman suka juga bisa ya teman-teman, tergantung sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing. Teman-teman jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni ya sambil nonton video ini. Terima kasih. Dan ini tahunya telah masuk semuanya. Dan ini akan kita masak sampai udang dan tahunya ini benar-benar matang dan kuahnya ini sedikit menyusut. Jangan lupa sekali kita aduk ya. Dan ini sudah sedikit menyusut. Kemudian kita tambahkan sayur singkong yang tadi kita siapkan. Ini sayur singkongnya sedikit aja ya. Sayur singkong ini bisa teman-teman ganti dengan sayur pakis juga bisa. Tergantung ya dengan apa yang ada. Nah ini kita masak sampai sayurannya ini matang. Ini gulai udangnya ini sudah matang teman-teman, dan ini sudah bisa untuk kita koreksi rasa ya, mana tahu masih ada rasa yang kurang bisa teman-teman tambahkan, tapi jika sudah pasti sudah bisa kita angkat kemudian kita sajikan. Mari kita matikan lagi apinya. Ini kelihatan ya teman-teman, ini sudah matang, warna udangnya masih cantik ya seperti ini. Mari kita siapkan lagi. Nah ini dia gulai udang kita hari ini enak sekali, rasanya gurih santannya, rasa bumbunya itu sangat meresap sekali. Menu yang sangat simpel tapi sangat meresap.
Terima kasih ya. Video kali ini saya akan bikin menu yang sangat simpel ya. Ini telur pakai kuah santan. Ini kita kasih mie putih dari mie jagung ya teman-teman. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Selanjutnya, mari kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada telur dan juga ada mihun putih. Ini telurnya nanti saya rebus terlebih dahulu ya, dan juga saya goreng. Nah, ini mihun putih ada atau mie jagung. Ini ada garam, penyedap rasa, lada bubuk dan juga ketumbar bubuk. Kemudian ini untuk bumbu yang kita tumis nantinya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah dan irisan jahe. Nah, ini ada santan kelapa atau santan instan yang ukuran 65 ml aja. Nah, selanjutnya mari kita bikin. Kita panaskan wajan, kita panaskan sedikit aja minyak dan kita akan menumis bawang putih dan bawang merah ini hingga harum. Sambil kita aduk ya teman-teman. Setelah layu seperti ini, kemudian kita masukkan lagi cabai merah dan juga jahe yang tadi kita iris-iris tipis. Selanjutnya, setelah semuanya ini layu, kita tambahkan air. Untuk airnya atau untuk kuahnya sesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman. Tapi di sini saya pakai 400 ml. Kita tambahkan daun salam dan juga daun jeruknya biar harum. Nah, ini kemudian kita masukkan lagi bumbunya, garam, penyedap rasa, lada bubuk dan juga ketumbar bubuknya. Kita aduk sampai ini tercampur rata dan juga kuahnya ini mendidih. Setelah mendidih, kita lanjut untuk masukkan santan instan tadi yang ukuran 65 ml. Kalau teman-teman pakai santan asli, dari kelapa asli juga bisa, cukup setengah butir aja kelapanya udah cukup. Nah, ini kita masukkan semuanya santan yang tadi kita siapkan. Lalu ini kita aduk-aduk dan kemudian ini akan kita masak ya sampai santannya ini matang, sambil sesekali kita aduk agar nanti tidak pecah santan. Dan ini setelah mendidih seperti ini, lanjut kita masukkan ini telurnya teman-teman. Telur ini tadi saya goreng sedikit aja ya, agar dia lebih berkulit. Tapi kalau teman-teman tidak mau digoreng juga bisa, pakai telur ceplok juga bisa. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan kemudian ini kita masak sampai kuahnya atau bumbunya ini meresap ke dalam telurnya. Nah, setelah meresap, kemudian kita tambahkan mihun putih atau soun, terserah teman-teman punyanya mie yang mana. Yang penting mie putih ya, ini enak. Kita masukkan di sini dan ini akan kita masak sampai minyak ini empuk. Jangan lupa teman-teman sambil nonton video ini untuk dibantu ya subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni ya, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini minyak sudah empuk seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita biarkan dulu sebentar sampai dia benar-benar empuk. Kemudian di sini teman-teman bisa untuk koreksi rasa ya. Mana tahu ada rasa yang kurang. Jika sudah pas nih sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ke piring saji. Nah, ini dia mie kita hari ini, mihun putih dicampur telur pakai kuah santan. Ini enak sekali rasanya, apalagi kita makan selagi hangat dengan nasi putih hangat, ini sangat sedap sekali teman-teman. Menu seperti ini simple. Cara dapatkan bahannya pun sangat gampang dan ini sangat irit sekali bahannya teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa teman-teman untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.